Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya kali ini ada waktu sebentar untuk mungkin menjawab pertanyaan teman-teman. Saya ini cuti, asik, cuti. Saya cuti sampai tanggal 18 Agustus ya, baru masuk lagi. Jadi bagaimana teman-teman semua, kabarnya sehat-sehat saja? Dok mau tanya gimana cara atasi perasaan nggak karu-karuan? Waduh, saya juga nggak tahu gimana ya. Kalau nggak karu-karuannya kenapa itu? Apa ada yang bikin karu-karuannya terjadi? Sebenarnya kadang-kadang ketahui sumbernya aja dulu ya. Ketahui sumbernya, dan kalau nanti sudah ketahuan sumbernya ya jauh lebih enak sih biasanya. Saya kira sih itu yang bisa dilakukan ya. Kalau misalnya yang lain-lainnya sih nggak tahu juga nih gimana ya, banyak sih sebabnya ya. Selamat malam semuanya, Selvi Nasir. Oke, Amira Vivadi. Dok, apa anxiety dan stres dapat meningkatkan kolesterol? Tidak secara langsung demikian ya, karena perbedaan dari sistemnya berbeda. Kolesterol itu sebenarnya di dalam tubuh kita ya penting ya. Kalau misalnya nggak ada kolesterol ya kita, apalagi laki-laki yang nggak bisa bikin testosteron ya. Problemnya itu peradangannya di dalam kondisi kita. Makanya kenapa nggak boleh makan terlalu banyak gula dan tepung itu sebenarnya. Jadi intinya tuh di situ sebenarnya. Selamat malam Yuliana. Malam dokter Lani. Bu Lani, apa kabar? Sehat Bu ya? Salam sehat Bu. Ibu Tika juga, terima kasih. Selamat malam. Cokorda, selamat malam. Napas seperti mau berhenti. Waduh, saya nggak tahu dah kalau napas mau berhenti. Ya bisa-bisa aja sih, karena banyak sebab ya. Napas mau berhenti, yang penting nggak berhenti lah. Kalau masih bisa nahan napas 10 detik mah berarti nggak kenapa-napa napasnya ya. Devi di Mantiri malam, selamat malam juga dok. Saya overthinking, apa yang harus saya lakukan? Tidak overthinking. Nah, jawabannya sederhana. Pokoknya kita mau jawab dengan jawaban-jawaban sederhana. Karena pada dasarnya teman-teman ini banyak yang kebanyakan suka nggak terlalu dominan ya melakukan latihannya. Do Maheshun, malam dok, kalau lagi marah rasa dan ingin menyakiti diri sendiri gimana ya? Kalau menyakiti dirinya sangat dominan, maka harus cari bantuan ya. Karena ada namanya impulsivitas di sistem saraf pusat kita yang membuat kita demikian. Dewi Ratnasari, Darvian Suhaimi, malam juga lah. Waduh, udah lama kita nggak ketemu nih, udah. Apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan tetap semangat ya. Dok Tiara Sitohang, dok ada nggak nyaman banget terus mual, padahal udah makan. Tahu. Kadang-kadang pertanyaan teman-teman itu sepotong-sepotong kan. Dok saya begini, kenapa ya? Dok saya begini, kenapa ya? Tadi di dalam YouTube channel saya, pagi tadi saya tuh memberikan, Anda teman-teman boleh nonton ya. Silakan silakan cari YouTube channel saya, Andri Psikosomatik juga namanya. Dan kalau mau di Instagram ini di bio live, di bio-nya suka ada ya. Coba aja klik YouTube-nya. Itu yang terbaru itu memang berkaitan dengan bagaimana cara membedakan ini gejala cemas psikosomatik atau ini gejala fisik medis ya. Jadi itu bolehlah teman-teman cari ya. Dok, nggak hubungan anxiety ke mata? Kayak apa maksudnya hubungannya? Apa matanya terasa kayak gurem, bulet-bulet begitu? Ya memang kadang-kadang bisa terjadi ya, tapi tidak selalu. Apakah anxiety dan GERD salah satu efeknya ke tubuh mudah lelah dan ngantuk? Iya, bisa jadi demikian karena kecemasannya. Anxiety bisa bikin mengakibatkan sakit jantung nggak dok? Enggak dong, kan sakit jantung dia punya jalur sendiri. Anxiety ya sendiri jalurnya. Kecemasan akibat kondisi seperti itu juga kan memang terjadi pada banyak pasien. Tapi nggak bikin orang itu jadi sakit jantung. Kalau sakit jantung itu ya lain lah ya. Kondisi yang berkaitan dengan kondisi sakit jantung ya ada dasarnya dulu. Nah, dipicu oleh kecemasan itu, makanya kenapa teman-teman yang habis melakukan bypass, pasang ring dan segala macam jarang sekali bisa tidur langsung pada saat awal pertama. Kenapa? Karena nervous vagus sistemnya itu ya
mengalami ketegangan ya, dalam tanda kutip lah istilahnya, dan akhirnya menjadi kecemasan, nggak bisa tidur ya. Sama kan teman-teman yang dirawat COVID juga begitu ya, banyak. Nih, ini saya coba lihat pertanyaan nih. Dok, saya ini kan lagi demam. Gimana ya agar tidak cemas dan saya sakit ini? Saya takut sakit berat. Ya kalau demam, rasionalnya ya karena infeksi bakteri. Coba aja lakukan suatu kondisi yang lebih baik itu ya. Mau kirim-kirim ke saya? Saya sih nggak terima endorse lagi sekarang. Kecuali perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan yang mau bekerja sama. Tapi juga ya pilih-pilih ya. Karena kan nggak bisa semuanya kita sebagai dokter mengendorse ya. Teman-teman pasti paham lah ya. Yang paling penting berkaitan dengan kesehatan secara umum ya, tapi kalau untuk produk tertentu ya nggak bisa gitu. Tapi kalau mau kirim-kirim sesuatu sebagai ungkapan terima kasih atau mau nyobain makanan segala macam, boleh aja. Oh, nggak endorse. Iya, nggak endorse. Dok, malam tidur kebangun lalu jantung berdebar cepat. Nih, tadi tuh pasien ada tuh yang begitu tuh. Dari uang kuno, mahar pernikahan. Tadi ada tuh pasien saya yang begitu. Jadi dia tuh gejalanya tuh seperti nggak bisa, gelisah. Ya pada saat mau malam tidur tuh tiba-tiba dia mengalami kegelisahan. Jadi seringkali demikian ya. Kenapa begitu, Dok? Saya banyak bertanya kalau untuk kasus-kasus gangguan cemas, anxiety, memang kebanyakan kalau psikosomatik tuh rata-rata ya dia gejalanya itu di situ tuh ya, di mana dikondisikan itu. Tidur asam lambung. Dok, kalau cemas berlebihan sampai nggak bisa tidur bisa di asam lambung. Email aja kalau misalnya mau ngirim sesuatu. Ada email, nanti ada asisten saya yang akan urus biasanya. Di email situ ya. Oh ya teman-teman ya, saya nggak menjawab pertanyaan untuk teman-teman kalau mau konsultasi via online karena kami tidak menerima ya. Email itu sebenarnya ditujukan kalau misalnya ada yang mau ngajak kerjasama ya, untuk misalnya endorse produk atau misalnya ada yang berkepentingan mengundang saya sebagai pembicara. Jadi bukan untuk ini ya, bukan untuk konsultasi. Kalau konsultasi ya harus di rumah sakit. Ya, saya nggak membuka konsultasi online ya, untuk maksudnya kayak Halodoc atau kayak Alodoc itu enggak gitu ya. Email itu bukan buat konsultasi. Jadi teman-teman kalau bertanya, dia nanti asisten saya akan melihat ini mah nggak ada hubungannya ya, jadi nggak akan dijawab gitu ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini tadi pertanyaannya mana nih? Saya nggak pakai QA lah ya. Kalau QA nggak usah lah. Hari ini nggak usah pakai QA lah. Kalau kecemasan, tensi naik. Wah, tadi tuh udah dengar cerita pasien ya. Dia tuh naik tensinya gara-gara mau divaksin sampai nggak jadi. Udah antri dari pagi nggak ada, dikasihan ya. Kecemasan emang bikin nyebelin sih ya. Kadang-kadang ya. Banyak tuh. Nih sebentar nih ya. Mana sih? Malam dokter, sehat selalu. Sebentar. Nih saya dijawab di pertanyaan aja deh ya. Soalnya susah kalau di itu, bingung. Gelasnya lucu, Minnie Mouse. Mana Minnie Mouse? Oh ini. Gelas ulang tahun orang lain. Ini ada saya punya keponakan. Tapi udah pada rontok. Lebih lucu gelas ini dong. Tuh, gelas ayam. Ini buat kopi. Tapi nggak boleh ya teman-teman, kalau nggak biasa jangan minum kopi malam-malam ya, nggak bisa tidur nanti. Saya kolonoskopi hasil IBD itu bisa karena stres nggak dong? Nggak. IBD itu ada penyakitnya sendiri. Ya, dia bisa diperberat karena kondisi stres, tapi IBD sendiri itu kan memang ada problem ya, biasanya karena autoimun tuh. Ya, bukan bidang saya itu ya. Kalau irritable bowel disease, irritable bowel syndrome itu Sarlito, bos. Luar biasa, mantap, Mas. Ini yang luar biasa menjaga Dokter Najib nih di Omni, salah satu dokter tulang terbaik ya di Omni Hospital Alam Sutra adalah Dokter Najib ya, bersama dengan Dokter Albert. Kok jadi lupa.
Dokter, selamat malam. Saya mau bertanya, padahal biasanya konsumsi bisa langsung istirahat kalau sudah hampir sebulan, kalau nggak bisa tidur. Ya tergantung ya. Ada beberapa keadaan, kalau orang bertanya, dok saya tadinya minum obat bisa tidur, tapi kemudian saya nggak bisa tidur. Kayak Dani Chandra bilang, awalnya saya cukup baik dok dengan obat itu, kenapa tiba-tiba jadi berbeda responnya. Ya memang kadang-kadang bisa demikian. Jadi kenapa demikian, saya harus cek dulu kondisinya itu terkait dengan apa. Apa dengan faktor lingkungan yang masalah, atau karena kondisi cemasnya gitu ya. Kayak saya gitu misalnya, seminggu kemarin tuh saya tuh dalam kondisi agak lelah sebenarnya. Ternyata sejak PPKM darurat sempat menurun ya pasien. Sehari cuma 8 sampai 10 paling banyak. Itu cuma bertahan selama 10 hari. Setelah itu pasiennya naik lagi gitu ya, dan terus-terusan setiap hari 20. Tapi di dalam konteks kondisi juga cukup melelahkan. Ya mungkin ya karena udah kelamaan pandemi juga. Terus PPKM darurat, nggak bisa kemana-mana kan kita ya. Jadi agak susah mencari cara untuk memberikan napas lah sedikit buat diri kita. Akhirnya ya agak melelahkan ya. Olahraga berkurang karena kebetulan pagi-pagi harus membimbing mahasiswa skripsi dan ada ujian, ada beberapa presentasi lah. Makanya kenapa saya jarang menerima undangan jadi pembicara gitu. Karena saya sendiri kalau tahu kalau jadi pembicara kebanyakan itu capek, karena pasiennya tetap banyak kan. Sedangkan harus ada pembicara juga, jadi ya mendingan saya nggak gitu ya jadinya. Nah, makanya kenapa kita harus balancing tuh. Nah, untungnya saya udah beberapa hari yang lalu, sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu sudah merencanakan tanggal 16 Agustus saya cuti gitu. Dan ya senang lah cuti ya, karena jadinya lebih nyaman. Makanya tadi semangat gitu ya, sebelum pulang bikin video dulu buat besok. Kemudian pulang langsung main basket sama anak-anak ya. Menyenangkan gitu. Terus juga semangat bertemu dengan teman-teman di sini di Instagram sebelum makan nanti jam 7 gitu ya. Jadi ya cuti kadang-kadang time out itu diperlukan gitu, supaya pada saat nanti kita kembali lagi, saya tuh kepingin ketemu pasien tuh dengan semangat, dengan pikiran yang jernih gitu ya. Kalau saya sudah mulai agak sedikit low levelnya menurun, walaupun mungkin saya masih kuat gitu, tapi saya nggak mau begitu. Jadi makanya saya batasin pasien, membantu diri sendiri untuk relief ya, untuk lebih baik lagi. Dan itu dilakukan setiap saat ya, sadar. Makanya saya selalu ingat kata sadar itu, berita sadar. Saya suka kasih postingan kan, berita sadar. Teman-teman juga begitu. Jadi fokus, jangan cuman pokoknya saya mau begini. Anda apa yang Anda bisa lakukan untuk membantu diri Anda menjadi jauh lebih baik. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang kelihatannya udah menurun levelnya, itu cepat-cepat tuh Anda harus lakukan sesuatu untuk mengubah. Kalau ini nggak bisa, cari ini. Nggak bisa, ini. Saya kan begitu. Saya nggak bisa nih, waduh olahraga nggak bisa nih. Padahal saya seneng banget sama olahraga. Terus ternyata nggak bisa, ya sudahlah saya balik. Gitu aja kondisinya. Ya akhirnya saya harus coba jadi gitu ya. Banyak sekali pertanyaannya. Lega. Nyimak 3 SKS. Mengatasi mudah lelah. Mudah lelah itu karena ototnya. Jadi lebih baik Anda olahraga. Gitu. Jadi kadang-kadang Suliu, mantan murid. Wah, udah jadi dokter dong ya. Kalau muridnya murid apa dulu nih? Murid dari dulu saya pernah ngajar psikologi sebabnya. Kalau dokter berarti udah jadi dokter. Kelingan mata minus belum tentu, tapi banyak juga. Kalau mata minus kan kelihatan ya, ininya mukanya jelas gitu. Pertanyaannya mana nih tadi? Dok, kenapa jadi was-was tegang leher? Oh iya, kalau Victor Laros, kenapa kalau lambung sakit pikiran jadi was-was, kepala jadi nggak enak? Apa hubungannya? Kan dulu ada yang bilang jangan-jangan asam lambungnya naik ke otot. Kan naik ke otak. Nggak ada asam lambung naik ke otak. Yang ada sebenarnya karena kondisinya itu di asam lambung itu ada nervus vagus yang ada efektivitas ke jantung. Jadi ketika teman-teman itu bloating,
naik tuh asam lambungnya tuh nempel di kerongkongan, di ujung kerongkongan tuh ada nervus vagus yang kemudian mengantarkan sinyal ke jantung sehingga jantungnya jadi berdebar-debar, dan juga ke ini nih, ke kepala kita sehingga kepala kita jadi seperti kayak rasanya nggak nyaman begitu ya. Jadi itu yang sering terjadi. Nah itu makanya kenapa mungkin banyak di antara teman-teman yang merasakan kayaknya kesulitan. Nah saya bisa memahami itu ya karena setiap hari kerjanya ketemu pasien 20, rata-rata semua gejalanya hampir 80% sakit begitu gitu. Jadi udah tahu, dan dari dulu ya belajar ya 2010 teman-teman mungkin belum tahu ya istilah-istilah itu. Saya sudah belajar itu dulu ya. Keminatan saya di bidang psikosomatik medis. Saya waktu itu ketemu sama salah satu dokter pembimbing di Amerika ya, waktu itu di Portland, Oregon. Pertama kali saya ke Amerika tahun 2010 untuk belajar psikosomatik. 2 hari berturut-turut tuh puyeng kepala. Mabuk juga belajar. Mungkin karena jet lag juga, aduh rasanya. Tapi masih muda waktu itu, jadi nggak terlalu berasa. Nah, itu salah satu pengajarnya mengatakan bahwa ternyata genetik tubuh kita ini akan membedakan gejala yang dominan muncul pada diri kita. Jadi kalau teman-teman tuh ada yang gejala fisiknya yang dominan tuh lambung, ada yang geliengan, ada yang otot, ada yang pegel-pegel. Nah itu semua tuh beda-beda karena memang secara genetik ketika orang itu mengalami cemas, sistem saraf otonomnya itu akan merespon dengan cara yang berbeda. Makanya kalau Anda lemah di situ harus dilatih di situ. Misalnya contoh tadi ada yang bilang saya sering kaku otot, tegang kepala, saya sering pegel-pegel. Dada saya rasanya kayaknya, rasanya nggak enak, sesek gitu. Saya suka bilang kalau Anda begitu, maka Anda harus melakukan olahraga untuk membantu diri Anda lebih baik. Loh kok begitu dok? Iya, ingat nggak kemarin sempat sebelum akhirnya off ya, Deddy Corbuzier sempat bilang dulu tuh dia tuh punya kelemahan di HNP kan, dia pernah sampai nggak pakai lumpuh ya katanya waktu itu ya. Saya pernah lihat dia pakai kursi roda kan waktu itu. Nah, tapi karena otot-ototnya sekarang gede gitu, kuat, dia mendukung itu. Jadi jauh lebih baik. Jadi sebenarnya ketika kita merasakan ada, misalnya contoh Anda merasakan, aduh saya gampang tegang nih dok, rasanya kayaknya gampang cemas gitu. Nah Anda jangan malah jadinya cuek gitu. Wah nggak apa-apa lah, gue udah emang begini mau gimana lagi. Jangan, tadi aja saya bilang sama pasien saya, harus latihan. Ya kalau Anda nggak bisa latihan, susah. Karena latihan itu penting untuk membantu supaya makin kuat gitu. Jadi jangan malah dikurangin. Kalau saya kemarin tuh ya sempet ya bayangin ya, praktek sehari 8 jam duduk gitu ya. Jam 10, kadang 10.15 saya baru datang kadang-kadang. Setelah itu duduk, kebanyakan duduk. Most of the time saya duduk. Ya duduk, itu pun karena saya manggil pasien sendiri kan. Kalau teman-teman yang sudah pernah datang ke rumah sakit Omni, kan saya tuh manggil pasien sendiri. Saya tuh nggak minta suster memanggilkan pasien kan. Saya ke depan buka pintu manggil pasien gitu ya. Salah satu tujuannya adalah untuk apa? Supaya saya jalan. Saya bisa jalan ke depan gitu ya. Nggak duduk nungguin gitu ya. Kagak begitu ya. Kenapa? Salah satu supaya. Tapi tetaplah most of the time saya duduk. Nah itu membuat saya kadang-kadang tuh kalau udah mulai sore jam 4 itu mulai pegel, sakit di sini. Nah karena saya punya kelemahan di sini, ya makanya saya harus berlatih supaya ini kuat. Ya udah caranya apa? Menguatkan, misalnya latihan beban, latihan otot supaya kuat, supaya lebih bagus. Dan ternyata ada hasilnya. Setelah saya melakukan itu secara rutin sampai beberapa bulan, itu ternyata saya lebih dominan ya, mengalami suatu perubahan. Badan saya lebih enak. Duduknya saya jadi nggak sakit. Padahal kayaknya dulu gue sakit sih, sering sakit di sini juga nih. Sambil dengerin pasien yang, dok saya juga pegel-pegel sih dok. Sama, saya juga pegel nih, kebanyakan duduk. Karena hilang tuh kalau saya pulang ke rumah. Ya terus dokternya jangan-jangan psikosomatik juga nih. Ya mungkin karena kelelahan. Kan saya ingetin, pernah nggak teman-teman? Kalau misalnya teman-teman, itu jangan salah loh. Ini bukan cuma masalah psikologis kadang-kadang, tapi ini fisik. Sehingga harus dilihat. Ya, jadi olahraga itu relaksasinya betul ya. Rustefijitan namanya susah-susah kadang-kadang. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Natalia, halo, apa kabar? Sehat semua ya. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Ya, yoga ada juga yang bilang enak gitu.
Siaran langsung saya, kemarin saya siaran langsung di YouTube kan, kadang-kadang gantian, hari ini di YouTube, besok di IG. Kalau di IG mungkin nanti di download juga di YouTube gitu. Jadi ya supaya ilmunya tetap sama. Tapi menarik loh, ternyata ya dari YouTube channel saya itu, saya kan kalau posting video itu saya kalau posting video kan sekarang 182.000 subscriber. Kalau saya posting video di YouTube itu 5 sampai 10.000 penontonnya kira-kira dalam 1 minggu ya. Saya sih nggak terlalu banyak lah penontonnya. 5 sampai 10.000 per minggu. Rata-rata segitu. Nah, ternyata dari segitu itu cuman sekitaran 30% yang pernah ke dokter jiwa. Jadi 70%-nya itu tidak pernah ada problem ya terkait dengan dia nggak perlu ke dokter jiwa lah intinya. Ya karena merasa ya udah deh saya banyak sakit tapi ya udah saya nggak takutnya sakit cemas apa psikosomatik. Jadi akhirnya mereka nggak pada datang ke dokter gitu. Ana Maria Siagian, dok mau konsul hari Rabu. Wah kalau hari Rabu lebih baik datangnya lebih pagi ya karena kalau enggak kayak tadi itu jam berapa ya? Jam 8 kayaknya udah penuh, udah full 15 ya. Jadi sekarang ini pasien ya udah banyak, udah kembali lagi kayak dulu ya, udah nggak kayak PPKM darurat. Jadi tiap hari ya full 15, di jam 8, jam 9 udah 15, udah full. Saya kadang-kadang harus membatasi yang online malah, karena saking banyaknya yang datang itu. Jadi online sekarang cuma 5 atau 6 gitu ya, karena kebanyakan juga online kan banyak juga yang batal, akhirnya mereka datang ya. Cuman susahnya memang waktunya cuma sedikit kan, praktek, capek juga, ya harus mempertahankan mood dan tenaga supaya teman-teman juga dengan baik datangnya. Jadi ya problem lah seperti itu kadang-kadang ya, kita sama-sama semua punya kekurangan ya, kita harus lebih nyaman ya untuk membantu diri sendiri. Oh, bareng Pin Wijaya dan kawan-kawan. Waduh, luar biasa, kalian mau udah sehat-sehat lah ya semua ya, mudah-mudahan ya nggak ada yang kena COVID ya. Angkatan 2009, udah lama. Hebat nih teman-teman ya. Nih Sulio 90 nih, ini ya adalah murid saya dulu nih. Ya mudah-mudahan murid saya ada yang mau jadi psikiater banyak juga ya. Mana ada meninggal karena lambung. Ini mah bohong aja. Meninggal karena lambung biasanya kenapa? Kanker lambung atau kanker usus besar, udah pasti beda. Mana ada GERD bikin mati ya. Dokter Kakak kan pernah bilang berkali-kali, mana ada GERD bikin mati. Nggak ada itu ya. Jadi kalau Anda bilang wah GERD bikin mati, salah lah. Saya coba tanya nih, udah 19 kan saya udah bilang sudah bilang tidak usah QA ya, karena malam ini ya kita santai-santai aja. Apa sih pertanyaannya? Banyak kan nanya lambung ya, cemas menjelang vaksin kedua, nggak usah takut. Kenapa cemas sekali dengan adrenalin kalian bikin susah tidur? Iya betul, karena otonom simpatisnya bekerja berlebihan. Dok, kemarin tidur kaget terus cemas kayak sempoyongan. Ya itu bisa terjadi, banyak tuh ya, kadang-kadang merasa jatuh. Tiap hari nangis terus. Nangis mana? Kalau nangis ya enggak lah ya. Orang kalau nangis terus kondisinya bukan psikosomatik ya. Saya mau kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau bicara tentang psikosomatik, apa sih psikosomatik itu? Psikosomatik adalah gejala fisik yang dikaitkan timbulnya karena kondisi psikologis. Namun dalam bidang ilmu psikosomatik medis, kondisi psikologis itu sendiri berkaitan dengan sistem otak, perannya berkaitan dengan timbulnya gejala-gejala tersebut di otak kita. Jadi kalau kita bicara tentang psikosomatik, sebenarnya kita bicara tentang fungsi saraf-saraf pusat otonom di otak kita yang bisa menimbulkan gejala-gejala seperti yang teman-teman alami. Misalnya gejala apa tadi itu? Lambung, jantung berdebar-debar, sesak napas, kesemutan, gemeteran, ya apalagi pegel-pegel, capek, geliengan, kayak mau pingsan ya. Jadi rasa lelah berlebihan, telapak tangan dingin, telapak tangan panas ya. Jadi deg-degan, lemah jantung ataupun sebaliknya tinggi
jantungnya. Ya, jadi itu seringkali terjadi, ya. Nah, apa nih, punggung nyeri, apalagi nih. Banyak banget nih, badan panas anget. Udah macam-macam dah gejalanya, ada 46 gejala, ya. Jadi tuh lihat tuh, dok, mungkin gak sih orang terkena gangguan cemas bisa meningkat jadi schizophrenia? Ya nggak mungkin. Ya mana mungkin, orang schizophrenia beda jalurnya. Yang satu jalur dopamin, yang satu jalur serotonin. Nah, tuh beda dong. Kopi nggak dominan, maksudnya kopi nggak dominan pada orang yang mengalami gangguan lambung. Jelas kopi bisa membuat kondisi lambungnya memburuk, ya, dan akhirnya menimbulkan gejala kecemasan. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah nggak usah khawatir, ya. Bisa cemas dan takut Nah, ini aritmia ini menarik. Saya sudah pernah bahas beberapa kali aritmia, bahwa aritmia itu bisa terjadi pada kondisi tertentu. Ya, jadi pada saat dia lagi treadmill, itu bisa terjadi panic attack dan terjadilah kondisi yang berkaitan dengan aritmia itu. Tapi tidak selalu, ya, nggak semuanya tuh orang begitu. Nah, pada beberapa kasus orang panic attack yang terjadi aritmia, biasanya dokter jantung akan memberikan obat untuk mengurangi kemungkinan aritmia tersebut. Tapi tidak perlu khawatir, karena biasanya kalau cemasnya makin berkurang, aritmianya berkurang. Itu, ya. Itu bedanya tuh. Ya, banyak tuh kan, ada MVP, mitral valve prolapse, ya. Ada yang skip beat, itu juga ada. Ada yang ekstrasistol, juga pernah saya temui. Banyak tuh kasus-kasus jantung tuh banyak. Makanya saya suka bilang, Anda EKG dulu deh sebelum ke saya gitu, ya. Karena kalau Anda keluhannya jantung berdebar-debar, seringkali panic attack, setidaknya EKG. Ya, kalau dokternya bilang nggak usah lah EKG, udahlah EKG aja di klinik atau di mana, di dokter jantung, ya nggak apa-apa. Setidaknya itu Anda membuat diri Anda aman dulu, gitu, ya. Itu yang penting. Berapa lama pengobatannya tergantung. Tadi ada pasien yang setahun. Saya udah bilang, kalau Anda lebih dari 6 bulan berobat ke dokter jiwa kayak saya, yang khusus ya masalahnya psikosomatik aja nih, cemas, Anda sebenarnya berarti kurang latihan. Udah, itu aja. Ya, kurang latihannya aja. Bukan karena ketergantungan obat, dok. Nih, kalau cemas sama psikosomatik itu sebenarnya kalaupun nggak pakai obat juga bisa baik. Ya, 70% subscriber YouTuber saya itu tidak makan obat, ya, tidak makan obat jiwa. Jadi nggak apa-apa juga kalau nggak makan obat jiwa. Nggak ada itu. Saya bikin YouTube channel, terus bikin supaya teman-teman ini paham di sini. Kadang-kadang saya pikir buat apa datang ke dokter jiwa, ya. Saya juga udah banyak pasiennya memang, ya. Tapi bukan berarti Anda tuh kalau ada keluhan psikosomatik tuh nggak bisa bayar sendiri. Nah, tapi kalau pakai obat, dok, berapa lama, dok, bisa? Standarnya awalnya 3-6 bulan. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, kenapa ya, dok, ya? Karena mungkin satu, faktor genetiknya terlalu tinggi, kuat faktor genetiknya, ya. Nomor 1 nih. Nomor 2, karena beban kehidupannya terlalu banyak, sedangkan daya adaptasi Anda belum berkembang baik. Ketiga, mungkin karena kurang latihan. Jadi Anda benar-benar tergantung sama obat untuk membantu diri Anda lebih baik. Anda lupa kalau sebenarnya obat itu cuma untuk membantu saja. Ya, cuman karena enak, ya udah deh gue makan obat aja daripada gue latihan meditasi. Ini sih kadang-kadang latihan relaksasi baru sekali aja udah kepengen lepas gitu. Padahal sebenarnya kan nggak begitu kali, gitu ya. Harus latihan benar-benar. Orang saya aja sampai sekarang masih latihan sadar. Ya. Apakah kita bisa belajar sadar dengan tanpa sadar, dong? Ya nggak bisa. Orang namanya gue belajar sadar harus sadar. Ini mah dikit-dikit, dok, hipnoterapi aja. Yang pengen hipnoterapi itu kadang-kadang, ya, saya pernah ketemu, mohon maaf ya saya bilang, ada beberapa pasien memang agak malas latihan. Dia pengennya tuh orang lain, ayo supaya Anda tenang, Anda relax, semua trauma hilang, terus hilang, pum, hilang, asik, hilang. Yang mana bisa, setiap hari kan kita membuat memori baru, itu yang penting, ya. Nah, kayak gini nih, Sisil, dok, nanya, kenapa cemas kaku-kaku otot? Saya sudah 9 bulan tapi masih tegang otot. Artinya Anda hanya bergantung pada obat. Kalau nggak makan obat, tegang ototnya balik lagi. Latihan. Datang ke dokter spesialis olahraga. Banyak, ya. Saya punya adik kelas, adik kelas saya, Dr. Taufan, itu ada di Rumah Sakit Premier Bintaro.
dia dokter olahraga, tanya bagaimana cara olahraga yang benar supaya nggak tegang otot. Atau ke rehabilitasi medik, tanya ya dokter. Tapi spesialis olahraga lebih bagus sih menurut saya, supaya mereka bisa membantu diri mereka jauh lebih baik juga. Ya, jadi itu yang paling penting. Oke, sudah jam 7, saya udah mau makan, teman-teman juga silakan istirahat. Jadi mudah-mudahan semuanya berbahagia ya. Jangan lupa untuk bisa membantu diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar ya. Kalau misalnya kecemasan dan gejala-gejalanya sebenarnya sudah begitu banyak, luar biasanya. Teman-teman juga saya lihat begitu banyak, sering ketemu ya beberapa kali. Dijelasin bolak-balik. Sepertinya kayaknya pertanyaan juga sama aja, begitu-begitu aja. Jadi coba lihat lagi beberapa YouTube saya ya. Di sana banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan ya, karena pada dasarnya kita melihat bahwa problem seperti ini tuh banyak terjadi dan harus segera diperbaiki. Semakin cepat diperbaiki, semakin bagus. Ya, itu yang paling penting. Tapi nggak harus selalu obat. Anda bisa melakukannya sendiri. Ada beberapa tekniknya saya sudah taruh di YouTube channel saya, dan kadang-kadang saya juga posting di sini. Oke, teman-teman semua ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ada 220 lebih orang tadi yang sudah bergabung ya. Saya lihat ada hampir 225. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan cuti ini saya juga ada banyak bisa berikan beberapa hal baru ya, termasuk dalam kondisi ini. Thank you. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Bye-bye.